Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap anugerah, setiap kasih, berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Dia. Kita meninggikan, mengagungkan Dia. Karena Dia yang maha tinggi, Dia yang maha mulia. Kita
kita sembah. Kita rindu dalam hadirat Tuhan. Kita rindu hidup dalam hadirat-Nya. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Mulia, Kau dimuliakan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau ditinggikan dari segalanya. Katakan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Mulia, Kau dimuliakan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau ditinggikan dari segalanya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan, kami muliakan, kami sembah Tuhan, kami sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, oh Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah, oh Tuhan, ku sembah, oh Tuhan. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Tuhan, ku sembah, oh Tuhan. Kami sungguh menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau ya Tuhan. Engkaulah yang layak dimuliakan, ditinggikan, diagungkan.
Engkau yang maha mulia, Engkau yang maha tinggi, Engkau yang maha agung. Kami naikkan pujian penyembahan kami ya Tuhan, dan kiranya Engkau berkenan atas setiap pujian penyembahan kami. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini untuk kesempatan yang indah ini. Kami bersyukur kalau kami boleh memiliki kerinduan bersama-sama untuk menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Kami bersyukur kalau kami memperoleh kesempatan bersama-sama untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Kekal selamanya pagi ini kami rindu, kami mendengarkan kebenaran firman. Tuhan berbicara kepada kami melalui ayat Alkitab yang kami baca. Dan biarlah Tuhan Kau juga yang membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu melalui setiap renungan yang kami lakukan. Tuhan nyatakan kehendak-Mu bagi kami setiap pribadi, sehingga kami hidup sebagai anak-anak terang. Kami menang melawan setiap cobaan, tantangan. Kami menang melawan setiap dosa. Tuhan, kami mau menyambut firman-Mu pagi ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang ke-8, 2 Korintus pasal yang ke-9, 2 Korintus pasal yang ke-9, kita akan membaca ayat yang ke-7. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara, pagi ini kita akan berbicara bersama tentang setia dalam perkara kecil, dan segi atau sudut pandang yang kita ingin belajar adalah sehubungan dengan bagaimana saya dan saudara menjadi orang percaya yang setia dalam memberi yang kecil. Saudara, ketika kita membaca tentang ayat ini sangat sering dikutip untuk ayat-ayat persembahan ataupun pengumpulan dana dan lain sebagainya. Dan ayat ini sangat menarik karena di sana dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Ya. Saudara, sebenarnya kalau kita membaca dalam kitab 2 Korintus ini, dalam pasal yang ke-9 sampai yang ke-11, sebenarnya berbicara banyak tentang bagaimana ditegaskan bahwa Allah itu sanggup mencukupkan segala sesuatu. Sehingga orang percaya tidak perlu takut, tidak perlu khawatir akan kekurangan. Sehingga di sini dalam konteks ini, ya, pemahaman ini akan menolong jemaat untuk mengerti bahwa memberi adalah bagian dari kepercayaan kepada pemberian Allah. Jadi saudara, memberi itu juga ungkapan iman. Memberi itu adalah bagian dari iman, percaya kita bahwa Tuhan Allah memelihara hidup kita. Nah, di situ memang disebutkan beberapa prinsip tentang memberi. Ya, memberi yang kita lihat di sana adalah memberi dengan sukacita. Memberi bukan karena paksaan. Ya kan? Jadi bukan karena terpaksa, bukan karena ya terpaksa ya, tetapi memberi di situ dengan sukacita. Nah, saudara, memberi dengan sukacita itu yang ditekankan berarti menurut kerelaan. Kerelaan ini sebenarnya mengacu kepada ketulusan hati. Memberi dengan tulus, ya. Memberi dengan tulus. Jadi kalau kita memperhatikan di sana, memang ayat-ayat di dalam pasal 9 ini, saudara, semua berkaitan tentang memberi, ya, dengan sukacita, membawa berkat. Jadi memberi dengan tulus itu juga berarti memberi
dengan sukacita. Nah, sudah memberi pemberian yang sedemikian itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena sukacita adalah tanda bahwa memberi tindakan iman kita, bukan beban. Sudah beda ya, memberi sebagai beban kita bersungut-sungut, sekedar kewajiban. Tetapi memberi ini dilakukan dengan ketulusan kita, dengan kerelaan kita memberi dengan sukacita, kita menyadari bahwa kita memberi itu betul-betul dengan senang, dengan sukacita dari hati kita. Ungkapan iman kita. Nah, sebenarnya itu prinsip secara secara mendasar dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 yang kita baca tadi ya. Kita prinsipnya. Nah, sekarang kita kembali kepada bagaimana saudara-saudara setia dalam memberi yang kecil. Setia dalam memberi yang kecil. Saudara memberi yang, kalau kita berbicara tentang memberikan, seringkali identik dengan sesuatu yang besar. Ya kan? Spektakuler dan tampak di mata banyak orang. Memberi. Namun hari ini kita diajarkan justru bahwa yang terpenting bukan besarnya pemberian, melainkan sikap hati di balik pemberian itu. Jadi Tuhan tidak menilai angka, melainkan ketulusan. Ini tidak berbicara orang pelit ya. Oh berarti Tuhan nggak menilai angka, kasih kecil-kecil aja. Bukan itu poinnya. Tapi yang Tuhan inginkan ketika saya dan saudara memberi itu seperti penjelasan saya di awal adalah kita memberi dengan tulus. Kecil itu kita kan sering mengukur kecilnya. Saya kemarin beberapa kali sudah jelaskan ya. Kita sering kali mengukur apa yang keluar itu yang kecil kan. Ukuran besar kecil bukan di sana. Maka kemarin waktu kita membahas tentang apa janda yang memberikan uang 2 peser di depan bait Allah itu yang di depan di depan ya, yang Yesus puji. Kenapa? Dari sisi jumlah kan kecil kan, jumlah yang nominal. Tetapi janda itu sebetulnya memberikan paling banyak, paling besar. Kenapa? Karena dia memberi dalam kekurangannya. Memberi seluruh hartanya. Memang itu dia puja. Itu berarti dia memberi seluruh hidupnya. Saudara memberikan dengan tulus. Dia memberi dengan merasa tidak layak. Saudaraku, memberi. Saudara, maka ketika Tuhan Yesus melihat perempuan itu memberi, Yesus mengatakan pemberian itu yang besar. Kenapa? Karena lahir dari hati yang penuh kerelaan. Bukan hanya rela, tapi percaya. Beriman. Ia memberi bukan dari kelebihan, tapi dari kekurangan. Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita bagaimana kita harus setia dalam memberi. Bahkan hal yang kecil sekalipun. Karena itu juga sarana latihan kita. Saudara, banyak orang memahami atau memakai ayat memberi ini untuk menyuruh orang lain memberi. Itu kesalahan. Firman Tuhan itu menyuruh kita memberi. Saya dan saudara memberi. Bukan menyuruh orang lain. Kamu memberi dong. Bukan. Menyuruh saya dan saudara. Berarti menyuruh kita semua. Karena banyak orang memakai ayat-ayat tentang memberi.
karena dia mengomentari kok dia nggak memberi, si A, si B, si C nggak memberi, seolah-olah dia yang butuh diberi. Bukan. Kita harus memberi. Saudara, maka pemberian itu kita harus latih. Jangan nunggu kita berlebihan memberi. Memberi apa yang ada pada kita. Saat kita mau memberi dengan ikhlas, meski sederhana, kita sedang mengalahkan ego kita. Kita sedang mengalahkan keserakahan kita. Dan kita sedang membuktikan mengalahkan rasa takut kita. Sudah ketika kita punya sesuatu, katakanlah uang sedikit. Sedikitnya saya punya. Tapi orang lain membutuhkan. Sedikitnya saya punya. Tapi saya harus memberi. Saudara sedang melatih diri Anda untuk mengalahkan ego, untuk mengalahkan keserakahan, dan untuk mengalahkan rasa takut kekurangan kita. Berilah. Maka pemberian itu yang dengan tulus, dengan sukacita itu mencerminkan imanmu. Saudara, sekali lagi Tuhan ingin mengingatkan kita agar memberi dengan sukacita. Saudara, pada waktu saya mahasiswa, saya rindu kali memberi. Tapi saya tidak punya. Bagaimana ya? Pada waktu itu ada pelayanan di gelandangan ya. Waktu di Medan itu saya ada pelayanan di gelandangan. Jadi ketika event apa itu kita selalu ingin kasih kenang-kenangan. Jadi saudara, saya itu bagaimana ya memberi? Tapi saya nggak punya. Ya, masa memberi cuma 1.000, pikir saya kan. Gimana ya? Saudara, akhirnya Tuhan memberikan saya ide yang sederhana. Saya setiap minggu minimal itu ada weekend ke Medan. Itu harus naik bus kan? Naik bus itu selalu pulang atau ya pulang pergi itu selalu ada sisa uang receh, uang logam itu. Jadi saya punya inspirasi, udahlah setiap kali minggu saya uang recehnya itu saya nggak pakai. Sisa ongkos lah, bukan uang receh. Ya tapi uang receh bentuknya, tapi sisa ongkos. Bukan karena nggak terpakai, tapi saya nggak pakai lah gitu istilahnya. Karena dari kampus biasanya dikasih ongkos tuh ya hampir ngepres. Tapi kadang-kadang kalau kita mau jalan sedikit ya sisa lah gitu ya. Sisa lah kadang mungkin 200, 500 gitu. Jadi dan akhirnya bertumbuh dalam diri saya tuh pokoknya setiap ada uang receh saya nggak pakai. Ya, saya simpan lah. Itu sampai beberapa waktu lah lamanya. Sampai tabungan saya itu penuh. Ya, wah, pada waktu penuh kan waktunya tiba mau kasih ke gelandangan. Saya lihat berat juga ya. Lumayan juga. Waktu itu saya hitung. Karena saya keluarkan kan. Saya hitung saya mau tukar uang kertas kan. Lumayan juga. Saya senang sekali. Saya bisa memberi untuk pelayanan gelandangan itu yang di pinggir rel kereta api. Saya bersyukur sekali. Dan saudara, saya pada waktu dalam pelayanan saya terapkan ini untuk anak-anak sekolah minggu. Yuk kita mau memberi. Dari mana? Sisa tabunglah setiap hari atau minggu untuk kita beri nanti pergi ke salah satu yang pamannya panti asuhan. Saudara, memberi itu ternyata tidak harus nunggu kaya dalam pengertian banyak materi. Mulai dari kecil memberi. Tidak ada memang dalam konteks ini memberikan materi ya. Tapi dalam konteks yang lebih luas tidak ada materi. Anda bisa memberi apa? Saudara, karena dalam masa lalu saya itu sering kekurang materi, saya lebih sering memberi apa? Tenaga. Di mana-mana. Oh saya nggak bisa, tapi saya bisa ini. Atau memberi barang yang saya bisa buat. Ya.
Ketika ada satu pembangunan, kami nggak bisa memberi uang. Tapi kami memberi batu bata. Karena kami bisa membuatnya. Kami nggak bisa memberi uang. Tapi kami bisa memberi pasir. Karena kami bisa mencarinya. Saudara memberi. Dalam konteksnya apakah uang bentuknya? Atau barang bentuknya? Atau apa saja bentuknya? Waktumu, tenagamu memberi dengan sukacita. Ya, sekali lagi dalam konteks ayat ini memberinya memang benda, ya uang, ya. Jadi memberi itu harus kita latih. Seringkali saudaraku, justru pemberian kecil itulah yang Tuhan pakai untuk pekerjaan besar. Senyum yang sederhana bisa menguatkan hati yang sedang rapuh. Senyum sederhana saja. Doa yang singkat bisa menyelamatkan seseorang dari keputusasaan. Segenggam ya, makanan bisa menjadi jawaban doa bagi yang lapar. Saudara, saya juga pernah terapkan dalam pelayanan. Setiap ibu-ibu, karena pada waktu itu sulit memberi, saya bilang, ibu-ibu ketika mau masak, ambillah tiga jumput gitu ya. Setiap hari. Saudara, pada waktu tim diakonia mengumpulkan, itu juga jumlahnya banyak. Jadi memberi sedikit ketika semua memberi. Itu akan banyak, saudara. Segenggam makanan bisa menjadi jawaban doa bagi orang yang lapar. Ketulusan dalam memberi sekecil apapun bisa menjadi benih yang Tuhan lipat gandakan. Saudara, setia dalam perkara kecil berarti juga setia dalam hal memberi. Saudara, pertanyaan bagi kita semua, apakah kita setia memberi meskipun kecil? Jadi jangan kita berpikir ini untuk orang lain. Orang lain yang memberi saya menerima, bukan. Saudara, ini untuk kita. Apakah kita memberi dengan sukacita? Apakah kita memberi dengan ketulusan? Atau kita memberi dengan terpaksa selama ini? Ingatlah bahwa kesetiaan dalam hal kecil adalah ujian bagi kesetiaan dalam hal yang besar. Dalam Lukas 16 ayat 10 kemarin. Tuhan lebih berkenan pada hati yang rela memberi daripada jumlah yang kita berikan. Tuhan berkenan kepada hati yang rela, yang tulus memberi. Saudara, kiranya Tuhan boleh menolong kita memahami kebenaran firman ini dan kita taat untuk mengerjakannya. Mari kita satukan hati kita dalam Tuhan. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi melakukan kehendakmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Bapa di surga, ajar kami untuk memiliki hati yang murah hati, yang tidak terikat oleh jumlah tetapi yang rela memberi dengan sukacita. Ingatkan kami bahwa Engkau melihat hati kami, bahwa Engkau melihat hati, ketulusan hati, kerelaan, sukacita, dan iman kami. Bentuklah kami agar kami setia
dalam hal kecil, karena Engkau adalah Allah yang sanggup melipat gandakan dan memakai setiap pemberian yang sederhana untuk pekerjaan Tuhan yang besar. Tuhan, jangan biarkan kami harus menunggu kaya, menunggu banyak kami baru memberi. Tapi apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, seperti perumpamaan atau cerita janda miskin yang memberi 2 peser, karena itulah seluruh yang dia punya. Biarlah hal yang demikian juga boleh menjadi iman kami. Kami mungkin punya sedikit, tapi biarlah yang Tuhan berikan yang sedikit itu pun kami bisa berikan. Kami bisa bagikan kepada orang lain. Dan biarlah Tuhan terus kami melatih untuk kami tidak serakah, kami tidak egois, kami tidak khawatir akan kekurangan. Dan biarlah kami sungguh-sungguh mempercayakan hidup kami kepadamu. Tuhan, tolong ajar kami, mampukan kami untuk kami boleh memiliki kemurahan hati yang demikian. Bapa, kami mau berdoa untuk setiap kami. Biarlah kami juga setiap pribadi yang tergabung dalam persekutuan doa pagi ini, kami memiliki kerelaan untuk memberi sebagaimana yang Tuhan inginkan. Karena pemberian itu bukti iman percaya kami. Percaya bahwa segala sesuatu datang daripada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan, memeliharakan kehidupan kami. Tuhan, ajar kami untuk membangun mental, membangun iman untuk memberi dalam setiap hidup kami. Apapun yang kami bisa berikan, apapun yang ada pada kami. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami rindu, kami setia dalam perkara kecil, termasuk dalam hal memberi. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mau berdoa bersama-sama. Berikan kepada kami juga hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Beri kepada kami hati yang sungguh-sungguh mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Kami rindu Tuhan, kami memiliki detak jantung seperti yang detak jantung Tuhan miliki, yaitu menyelamatkan jiwa. Beri kepada kami hati yang memiliki hati mengasihi untuk mereka terutama yang belum percaya kepadamu. Pakai kami ya Tuhan, supaya kami menjadi alat Tuhan untuk boleh memenangkan orang-orang di sekeliling kami melalui perkataan, melalui ajakan kami, melalui juga Tuhan keteladanan kami. Kami berdoa untuk setiap pelayanan misi dimanapun Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan penjangkauan melalui media apapun, termasuk pelayanan penginjilan melalui media sosial, melalui Tuhan platform-platform yang ada Tuhan. Biarlah Engkau juga yang memberkati. Pakai juga untuk penjangkauan generasi muda, Gen Z, dan juga Tuhan, kami rindu semua lapisan masyarakat supaya kami juga bisa jangkau dengan baik. Tuhan, pimpin kami ya Bapa, untuk kami terus berkobar-kobar dalam kasih, sehingga kami bisa melayani Tuhan dengan konsisten, dengan setia. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan buat setiap saudara kami yang sedang dalam pergumulan mereka, masalah ekonomi dan masalah yang lainnya. Kami juga berdoa untuk mereka yang bergumul kesehatan. Berkati, pimpin mereka ya Bapa. Juga kami berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, pemulihan. Berkati Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Pimpin dan peliharakan hidup kami Tuhan. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari kasih Tuhan dimanapun kita berada. Selamat berkarya, selamat beraktivitas, dan mari kita setia dalam hal memberi dengan kerelaan kita, dengan ketulusan, dengan sukacita. Karena itu bukti iman percaya kita kepada pemeliharaan Tuhan. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita. Shalom, Immanuel.